Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurul Apriliani, NPM 056 dari kelas 03, akan mempresentasikan proposal penelitian dan pengembangan yang telah saya susun dengan judul Pengembangan LKPD berbasis PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada materi bangun ruang sisi lengkung. Proposal ini saya susun untuk sebagai luaran mata kuliah penelitian dan pengembangan yang diampu oleh Ibu Aprilia Nurul Hasanah. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang masalah yang dari proposal yang saya susun. Yang pertama, pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 bahwa matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Untuk itu, matematika merupakan ilmu yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut diutarakan oleh Krismono 2017. Materi bangun ruang sisi lengkung adalah salah satu materi pada jenjang SMP, di mana menurut Nuraida tahun 2017, materi bangun ruang sisi lengkung yang mencakup bangun ruang tabung, kerucut, dan bola merupakan materi geometri yang kurang begitu disukai oleh siswa. Di sisi lain, guru seringkali hanya memberikan soal prosedural saja, sehingga siswa kurang terbiasa dengan soal berbentuk cerita. Seperti salah satu guru pada penelitian Idris tahun 2016 yang tidak pernah memberikan masalah pada pelajaran matematika dengan bentuk soal cerita, sehingga hal tersebut membuat siswa tidak dapat memecahkan masalah dalam bentuk soal cerita. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, supaya proses pembelajaran dapat berlangsung optimal, diperlukan kreativitas guru dalam memilih alternatif media atau bahan ajar yang dapat membantu peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan. Salah satu bahan ajar yang sering digunakan yaitu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik atau LKPD memiliki manfaat dan tujuan dalam pembelajaran. Salah satunya, mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, melatih peserta didik untuk mengemukakan dan mengembangkan proses belajar mengajar sebagai alat bantu guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Afifah tahun 2015. Kemudian selain bahan ajar yang tepat, diperlukan pula pendekatan bahan ajar tersebut agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sesuai dengan masalah yang diangkat sebelumnya, di mana dalam bahan ajar tersebut peserta didik berperan lebih aktif mencari hubungan matematika dengan keseharian mereka. Salah satu pendekatan yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, di mana menurut Wati dan kawan-kawan tahun 2015 yang menyatakan bahwa melalui pembelajaran PMRI, peserta didik akan diajak memahami kaitan langsung matematika dengan kehidupan nyata serta peserta didik akan dibiasakan untuk memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang real dengan menggunakan konsep matematika yang telah dipelajari sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Pengembangan LKPD berbasis PMRI Pendidikan Matematika Realistik Indonesia untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada materi bangun ruang sisi lengkung. Kemudian, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kevalidan pengembangan LKPD berbasis PMRI Pendidikan Matematika Realistik Indonesia untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada materi bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, bagaimana kepraktisan pengembangan LKPD berbasis PMRI Pendidikan Matematika Realistik Indonesia untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada materi bangun ruang sisi lengkung. Yang ketiga, bagaimana keefektifan pengembangan LKPD berbasis PMRI Pendidikan Matematika Realistik Indonesia untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada materi bangun ruang sisi lengkung. Kemudian, kita akan bahas model R&D yang dipilih. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan pengembangan. Produk yang dikembangkan adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis PMRI pada mata pelajaran matematika kelas 9 SMP, materi bangun ruang sisi lengkung. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE.
Penelitian ini menjelaskan langkah-langkah dari model ADI yang melewati 5 tahap, mulai dari tahap 1 sampai ke produk yang siap untuk dipakai atau dikembangkan. Untuk melihat produk yang dipakai, peneliti bisa diterima oleh siswa atau tidak. Berikut penjelasan dari tahap pengembangan ADI yang akan peneliti lakukan. Yang pertama, tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap di mana peneliti menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan. Tahapan analisis yang dilakukan penulis mencakup 3 hal, yaitu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis karakter peserta didik. Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu desain atau perencanaan. Pada tahap ini, mulai dirancang LKPD yang akan dikembangkan sesuai hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, tahap perencanaan dilakukan dengan menentukan unsur-unsur yang diperlukan dalam LKPD, seperti penyusunan peta kebutuhan LKPD dan kerangka LKPD. Lanjut pada tahap 3, yaitu development atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk. Pada tahap ini, pengembangan LKPD dilakukan sesuai dengan rancangan. Setelah itu, LKPD tersebut akan divalidasi oleh dosen ahli dan guru. Pada proses validasi, validator menggunakan instrumen yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, tahap 4 yaitu implementation atau implementasi. Implementasi dilakukan secara terbatas pada sekolah yang ditunjuk sebagai tempat penelitian. Guru kelas melakukan pembelajaran dengan bantuan LKPD yang sudah dikembangkan. Peneliti bertugas sebagai observer dan mencatat segala sesuatu pada lembar observasi yang dapat digunakan sebagai perbaikan LKPD. Setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik melakukan tes dan menggunakan soal yang sudah disediakan. Soal tersebut telah disusun berdasarkan indikator ketercapaian kompetensi untuk melihat tingkat keefektifan penggunaan LKPD yang dikembangkan. Yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terakhir terhadap LKPD yang dikembangkan berdasarkan masukan yang didapat dari angket respon atau catatan lapangan pada lembar observasi. Hal ini bertujuan agar LKPD yang dikembangkan benar-benar sesuai dan dapat digunakan oleh sekolah yang lebih luas lagi. Kemudian kita masuk pada pembahasan produk. Produk yang dikembangkan berupa LKPD berbasis PMRI dengan judul Bruce Lee, bangun ruang sisi lengkung, dengan kompetensi yang diukur adalah membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Untuk halaman awal LKPD yang saya buat seperti yang terdapat pada slide ini, bisa dilihat terdapat judul LKPD-nya dan dari nama pengembangnya, yaitu saya. Selanjutnya, pada LKPD ini terdapat 6 lembar kerja peserta didik, yaitu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, bentuknya seperti ini. Pada pertemuan ini tampilan pertemuan 2. Ini tampilan pertemuan 3. Ini tampilan pertemuan 4. Ini tampilan pertemuan 5. Dan yang terakhir tampilan pertemuan 6. Kemudian masuk pada bukti hasil validasi. Yang pertama, karena saya kesulitan menemui guru, jadi saya meminta tolong kepada mahasiswa UNY semester 8 untuk memvalidasi LKPD yang telah saya kembangkan. Yang pertama, yang divalidasi oleh Kak Wahyuni Eka Mariati, seperti terlihat pada layar, di mana beliau memberikan komentar cukup banyak, bisa dilihat pada layar, dan memberi kesimpulan bahwa LKPD PMRI untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita materi bangun ruang sisi lengkung dinyatakan layak digunakan di lapangan dengan revisi. Dan revisi pada komentar ini untuk diperbaiki pada LKPD-nya. Selanjutnya oleh mahasiswa UNY semester 8 bernama Genda Maulana Mustafa sama memberikan validasi dan juga komentar seperti pada layar. Namun beliau memberi kesimpulan bahwa LKPD yang saya kembangkan
layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi. Demikian presentasi proposal penelitian dan pengembangan yang telah saya susun. Kurang lebihnya saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.